Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dengan channel Suka Radio, di mana di channel ini nanti kita akan membahas tentang sebuah pesawat radio penerima AM, FM, dan SW yang ada di depan kita, yaitu sebuah radio dengan merek Kiseki dengan tipe CKM F-18. Ya, kalau sekilas F-18 mengingatkan kepada pesawat tempur ya, tapi ternyata eh, F-18 di sini adalah sebuah pesawat radio dengan merek Kiseki. Radio ini saya dapat kurang lebih mungkin 1 bulan yang lalu di toko Oren saya membelinya. Dan bagi saya radio ini menjadi teman sehari-hari saya karena penerimaannya yang cukup bagus terutama di channel FM. Dan bagaimana atau apa saja yang kita dapatkan ketika kita membeli pesawat ini atau pesawat radio ini? Yang pertama nanti atau ketika membelinya saya mendapatkan di dalam dusnya itu ya tentu saja ya. Ini adalah pesawat radionya. Kemudian juga ada tali untuk menggantungkan radio ini mungkin di tempat-tempat tertentu. Lalu ada juga buku garansinya ya. Dan juga yang terakhir adalah buku manual penggunaan radio ini. Kiseki F-18. Baik, kemudian kita lihat dulu secara fisik radio ini terbuat dari plastik. Kalau yang kemarin yang tipe 4250 itu ada unsur kromnya dan yang F100 juga ada sedikit unsur-unsur kromnya. Kalau yang radio ini murni semuanya dari plastik dan berwarna hitam. Tapi saya sangat suka dengan radio ini karena apa ya? Karena terlihat sedikit kokoh walaupun mungkin dari segi bahan ya biasa-biasa saja sih, tapi plastiknya tidak terlihat ringkih, dia terlihat cukup padat gitu ya. Dan kita lihat saja apa saja yang ada di bagian depan. Yang pertama adalah bagian tuning. Ya, samalah seperti fungsi-fungsi pada radio umumnya ya. Fungsi tuning ini adalah untuk mencari gelombang radio. Kemudian juga ada off dan power atau off power nanti juga sekaligus untuk mengeraskan suara, memaksimalkan suara. Jadi ini tombol ada dua fungsi yaitu untuk on off dan juga untuk volume suara. Kemudian di sini ada display ya, kita lihat. Jadi radio ini bekerja di beberapa band. Yang pertama adalah frekuensi FM. Ini menariknya adalah kalau biasanya radio FM itu kan dimulai dari 88 sampai dengan 108. Tetapi frekuensi radio ini FM-nya dari mulai 64 sampai dengan 108. Jadi rentangnya cukup jauh. Bahkan nanti biasanya di saat-saat tertentu ketika cuaca yang bagus kita bisa menangkap frekuensi-frekuensi radio rendah ya. Kemudian di sini juga ada TV ya. Tapi selama saya menggunakan radio ini memang mungkin karena TV juga sudah beralih ke jalur digital ya. Tapi kalau dulu UHF, ketika TV masih UHF atau VHF, memang bisa menangkap siaran televisi. Tapi sekarang karena sudah digital, beralih ke digital, TV itu tidak pernah ada yang tertangkap satu channel pun. Kemudian di sini juga ada AM ya, dan juga SW1 dan SW2. Nah, ini untuk Anda yang hobi mendengarkan radio atau siaran radio dari luar negeri, ini cukup memanjakan Anda karena rentang frekuensinya cukup jauh dari 3,2 MHz sampai dengan 22 MHz ya. Itu tampilan depan, kemudian juga speakernya dilapisi dengan plastik ya, tidak ada campuran besi atau apapun. Kita lihat di samping kanan. Nah, di samping kanan itu ada beberapa tombol di sini. Yang pertama tombol untuk atau bukan tombol ya, saklar untuk pindah frekuensi. Ini ada FM, kemudian juga AM,
SW1 dan SW2. Ini nanti bisa digeser-geserkan sesuai dengan selera kita. Dan ini ada lubang untuk earphone, gitu kan. Bila kita ingin mendengarkan radio ini tidak langsung dengan speaker dari radio ini, tapi dengan menggunakan headset, headphone ataupun earphone yang kita punya. Kita sekarang beralih ke bagian belakang. Di sini ada identitas dari radio ini, Kiseki CKM F18, serta frekuensi-frekuensi yang bekerja untuk radio ini. Lalu juga radio ini selain dengan menggunakan listrik PLN, bisa juga menggunakan batu baterai yang besar, ukuran D, ya. Jadi di dalamnya juga seperti tadi kita akan mendapatkan kabelnya. Kemudian ini adalah lubang untuk PLN atau listrik PLN. Jadi nanti ketika kita ingin mendengarkan radio ini, ya melalui lubang kabel yang di sebelah sini. Jadi saya akan mencoba untuk mengetes bagaimanakah suara atau tangkapan dari radio ini, dan tentunya kita harus coba dulu kita menggunakan kabel yang sudah tersedia dulu di sini ya. Baik, kita coba untuk memasukkannya. Ya, kabel sudah masuk ke PLN, kita coba nyalakan. Ya, saya akan ada di frekuensi FM terlebih dahulu dari garis atasnya. Antena kita coba panjangkan semaksimal mungkin, karena antena itu biasanya semakin panjang, maka jangkauan frekuensinya pun semakin bagus. Kita ada di frekuensi FM. Kita dari 108 dulu ya, ke bawah nantinya. Ya, kalau kita lihat ke bawah, nah, antena atau tangkapan ini, radio ini cukup sensitif banget ya. Setiap pergeseran sedikit pun muncul lagi stasiun radio yang baru. Ya. Sekali lagi saya cukup terkesan dengan radio atau selektivitas radio ini dan sensitivitasnya. Sehingga ketika sekian tahun kita radio, nah, kita mencoba masuk ya ke frekuensi yang di bawah dari 88, sebuah frekuensi yang standar untuk radio FM. Apakah kita masih bisa menangkap frekuensi yang lain? Oh, ternyata sudah tidak ada ya. Jadi karena memang FM itu biasanya bekerja di frekuensi 88 sampai dengan 108 MHz. Sekarang kita pindah ke AM. Nah, jalur AM ini atau untuk frekuensi-frekuensi jarak pendek ini biasanya kalau sekarang memang sudah jarang digunakan. Kenapa? Karena memang banyak yang sudah beralih ke FM, ataupun dari berita-berita yang saya dengar terutama untuk channel RRI ya, yang biasanya ada di frekuensi AM itu sekarang sudah beralih juga ke digital. Jadi mungkin kita tidak akan mendapatkannya, bukan karena radio ini kurang bagus dalam menangkap AM, tapi mungkin lebih karena memang stasiun radionya sudah tidak ada yang bekerja di frekuensi ini. Kalaupun ada, mungkin di tempat-tempat tertentu. Kita beralih sekarang ke SW1. Kita coba. Nah, tertangkap ya. Saya agak percepat saja karena nanti akan ada video khusus untuk
membahas tentang penerimaan radio di SW1 dan SW2. Kali ini saya akan mencoba mereview secara umum saja tentang tampilan dari radio Kiseki ini. Tidak terlalu banyak karena memang katanya siaran SW itu juga dipengaruhi oleh cuaca, kemudian juga arus listrik PLN itu sedikit mengganggu jalur penerimaan dan akan lebih baik diterimanya ketika kita menggunakan tenaga baterai. Nah, kita nanti akan buktikan di video-video selanjutnya apakah memang betul pernyataan itu. Dan untuk sementara memang ya ketika kita menggunakan listrik PLN, sensitivitas untuk SW-nya agak berkurang. Hanya ada beberapa frekuensi radio luar negeri saja yang tadi tertangkap. Ya, kita sudah mencoba semua jalur frekuensi FM, TV, AM, SW1 dan SW2. Untuk FM lumayan bagus sensitivitasnya, tapi mungkin radio ini ketika saya pegang di bagian atas di sebelah sini agak terasa hangat, mungkin karena dari aliran trafonya, tapi itu normal karena memang berasal dari arus listrik yang masuk ke radio ini. Saya menilai secara keseluruhan radio ini cukup bagus ya, dengan harga juga yang cukup terjangkau, sehingga bila ingin dijadikan ya koleksi oleh Anda para pecinta radio, ini bisa dijadikan sebuah alternatif selain tadi karena pertimbangan harganya. Itu saja mungkin review radio Kiseki CKM F18 ini. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.